Semacam ada ketakutan di tengah-tengah masyarakat kita. Mereka takut untuk menyuarakan kebenaran. Rakyat takut memberikan masukan kepada kekuasaan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Yusril Ihza Mahendra di channel YouTube Yusril Ihza. Teman-teman semua, di konten kali ini kita akan membahas salah satu statement dari kekuasaan hari ini melalui Presiden Joko Widodo. Kekuasaan baru-baru ini menyatakan bahwa pemerintah memberikan keleluasaan kepada seluruh rakyat Indonesia, seluruh warga negara untuk memberikan kritikan, masukan kepada kekuasaan hari ini. Konten kali ini sangat spesial ya, bukan hanya karena statement yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo, tetapi tanggal 9 Februari itu bertepatan dengan Hari Pers Nasional, di mana ketika kita berbicara tentang pers, kita berbicara tentang kemerdekaan berpikir. Nah, di konten kali ini kita akan coba mengupas apakah ada kaitannya ketika kekuasaan menyatakan memberikan keleluasan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memberikan kritik dan masukan kepada pelayanan publik, apakah ada hubungannya dengan kemerdekaan berpikir kita hari ini. Kita tahu bahwa kemerdekaan berpikir itu adalah hal yang paling penting dalam negara demokrasi, karena ketika seorang warga negara mempunyai kemerdekaan, kebebasan untuk menyampaikan kritikan masukan dalam bentuk apapun, ya maka disitulah kemudian nilai-nilai demokrasi hidup di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi tentunya mengamini itu sebagai sesuatu hal yang paling penting, karena ketika kemerdekaan berpikir sudah tidak ada lagi, maka disitulah muncul keleluasaan negara untuk mendiskreditkan rakyatnya. Saya sangat bersyukur ya, karena Presiden Jokowi memberikan keleluasan kepada warga negara hari ini, kepada rakyatnya untuk memberikan kritikan kepada kekuasaan. Tetapi ya, mari kita uji apakah statement yang dikeluarkan oleh Presiden beberapa waktu yang lalu itu sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh kekuasaan sebelum-sebelumnya gitu loh. Jangan sampai ketika hari ini kekuasaan mengeluarkan statement, memberikan keleluasan kepada warga negara untuk memberikan kritik kepada kekuasaan, itu hanya dijadikan sebagai tudung untuk menutup kezoliman kekuasaan terhadap kemerdekaan berpikir itu sendiri. Dimana kita tahu bahwa banyak sekali beberapa waktu yang lalu aktivis-aktivis kami misalkan seperti Anton Permana, Syahganda, kemudian Jamhur yang didiskriminasi kemudian dipenjarakan oleh kekuasaan. Maksud saya seperti ini, ketika kekuasaan konsisten dengan statement yang memberikan kebebasan kepada warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum, untuk memberikan kritikan kepada kekuasaan, maka orang-orang yang dipenjarakan karena daya kritisnya, karena menyampaikan masukan dan kritikan kepada kekuasaan, harusnya mereka dibebaskan hari ini. Karena ketika orang-orang itu masih dipenjarakan hari ini, maka ya percuma statement yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo itu hanya semacam sebuah pernyataan yang berusaha untuk menutupi upaya kekuasaan untuk menumpulkan daya kritis warga negaranya. Sebagai negara demokrasi, pembatasan daya kritis, kemudian pembatasan kemerdekaan berpikir itu menjadi musuh kita bersama. Saya sebagai warga negara, saya sebagai orang yang cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia, menginginkan ada sebuah inovasi, menginginkan sebuah kebijakan yang memang bagus demi kepentingan rakyat Indonesia. Kenapa kemudian kritik dan masukan itu ada di mana-mana? Itu karena ada sesuatu hal yang salah dengan kekuasaan hari ini. Ketika kekuasaan tidak menginginkan adanya kritik, adanya orang yang memberikan masukan, maka perbaiki sistem, maka perbaiki kebijakan, maka buatlah kebijakan yang memang pro kepada rakyat. Jangan hanya kebijakan yang pro kepada oligarki, yang hanya pro kepada pengusaha, hanya pro kepada investor, tetapi rakyat yang menjadi orang yang lahir dan mati di tanah pertiwi itu kemudian disia-siakan oleh kekuasaan. Ini menjadi catatan penting ketika kekuasaan memang konsisten dalam memerdekakan kemerdekaan berpikir. Saya sampaikan seperti ini sebagai warga negara yang melihat langsung ternyata di rezim hari ini banyak sekali warga negara yang takut untuk mengkritisi kekuasaan. Banyak sekali warga negara yang takut untuk memberikan masukan kepada kekuasaan. Karena setiap kali warga negara ingin menyampaikan masukan, ingin menyampaikan kritik kepada kekuasaan, mereka selalu khawatir jangan-jangan kena undang-undang ITE lagi, jangan-jangan nanti dipenjarakan lagi seperti Jamhur dan kawan-kawan. Ketakutan seperti ini itu justru menunjukkan ada semacam arogansi kekuasaan, ada semacam kesombongan kekuasaan.
Bayangkan teman-teman semua, ketika kekuasaan kita misalkan memang tidak anti kritik, tidak memusuhi orang yang memberikan masukan dan kritik kepada kekuasaan, tentunya warga negara nggak mungkin bakalan takut memberikan masukan dan kritikan kepada kekuasaan, memberikan kritikan terhadap pelayanan publik. Hari-hari ini, semacam ada ketakutan di tengah-tengah masyarakat kita. Mereka takut untuk menyuarakan kebenaran. Rakyat takut memberikan masukan kepada kekuasaan. Karena nanti ketika mereka memberikan masukan, kritikan, nanti dijerat oleh Undang-Undang ITE. Padahal Undang-Undang ITE itu sendiri, itu banyak pasal karetnya loh. Di Undang-Undang ITE itu sendiri sebenarnya tidak diperuntukkan untuk kemerdekaan berpikir, penyampaian pendapat, dan lain sebagainya. Itu ditentukan untuk transaksi elektronik harusnya. Maksud saya seperti ini. Kekuasaan hari ini harus melihat setiap masukan, setiap kritikan yang diberikan oleh warga negara kepada kekuasaan sebagai sebuah vitamin, sebagai sebuah stimulus agar terciptanya sebuah kebijakan yang inovatif, kebijakan menuju Indonesia yang lebih baik. Jangan sampai kita kembali di masa-masa di mana warga negara tidak berani memberikan kritikan. Misalkan di zaman Orde Baru misalkan, ya, pada saat itu kritik dan masukan itu tidak dibenarkan gitu loh. Kita diharuskan untuk manut kepada kekuasaan. Tapi hari ini pasca reformasi, ya, di mana kebebasan pers di mana-mana, kebebasan warga negara untuk menyampaikan masukan, memberikan kritikan kepada kekuasaan itu ada. Justru masih ada kebijakan-kebijakan, masih ada penegakan hukum yang menjerat orang-orang yang memberikan kritikan dan masukan kepada kekuasaan. Ini sangat berbahaya bagi kesehatan demokrasi kita. Nah, ketika kekuasaan memang konsisten untuk memberikan kemerdekaan berpikir, kemudian memberikan keleluasan kepada warga negara untuk menyampaikan pendapatnya, harus konsisten gitu loh. Statement dengan perlakuan yang diberikan oleh kekuasaan, statement yang dikeluarkan oleh kekuasaan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh kekuasaan. Jangan sampai yaitu ya ketakutan dan kekhawatiran warga negara berujung pada kediktatoran kekuasaan. Ketika rakyat sudah tidak berani menyampaikan pendapatnya, disitulah muncul keleluasan kekuasaan untuk mendiskreditkan rakyatnya, untuk menindas rakyatnya lagi. Seperti itu. Kita tentunya nggak mau kembali di zaman di mana ada otoritarianisme, ada penindasan kekuasaan terhadap rakyatnya. Kita sudah meninggalkan zaman itu hampir 20 lebih tahun yang lalu. Dan kita masuk pada zaman yang terbuka, zaman yang dimana kekuasaannya harus siap menerima kritikan. Statement yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo itu bagus, saya apresiasi, tetapi jangan sampai statement itu hanya ada di lidah saja, tetapi itu tidak berujung pada kebijakan yang dikeluarkan. Karena seperti yang saya sampaikan di video-video sebelumnya, ketika kekuasaan mengeluarkan kebijakan yang tidak konsisten, maka disitulah justru muncul ketidakpercayaan rakyat, muncul semacam distrust rakyat terhadap kekuasaan.